Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 13 huruf M, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Doviri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornado Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Ahmad Jantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara Anda menerima atau menguatkan dari atas putusan tersebut? Wajib Ketua dan Majelis Pak KEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk laksanakan. Baik, kita akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis lalu lambat 3 hari setelah pembacaan putusan, dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPP dalam batas waktu 21 hari kerja setelah melaksanakan putusan. Jadi Siap. Terima kasih. baik. Silakan bawa pelanggar tidak. Untuk membawa pelanggar Ketua Ketua izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, namun kami juga menyerahkan kepada Ketua dari Majelis Komisi Kode Etik pada hari ini. Dibacakan sekarang. Langsung ke sekarang. Siapa? Dibaca. Siapa? Sampai langsung. Siapa? Silakan. Kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan tentara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri
atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf pada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dalam terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk membawa penghormatan kedua dan membawa baik, setelah ini silakan dilanggar bawa perwakilan baca ya kepada ketua umum balik kanan maju jalan. Dan baru saja kita dengar hasil dari putusan ataupun juga vonis dari sidang kode etik yang berlangsung lebih dari 16 jam ini, di mana Ferdy Sambo terbukti melanggar kode etik Polri. Dan tadi juga sidang ini dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri yang memimpin jalannya sidang etik. Komjen Ahmad Doviri ini juga merupakan Kabid Intelkam, saudara. Di mana untuk anggota sidang komisi ini terdiri dari Irwasum Polri, Kadif Propam, Gubernur PT IKA, dan analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri. Dan Ferdy Sambo sendiri juga mengajukan banding, saudara, meski terbukti melanggar kode etik Polri. Dan kita nantikan hasil konferensi pers kepada kami awak media di depan gedung TNCC Mabes Polri. Sebelum selesainya sidang putusan, tadi Irjen Ferdy Sambo juga sempat membaca surat permohonan maaf terkait kasus yang menimpanya. Dan di layar kaca Anda, saudara, Ferdy Sambo rencananya akan kembali dibawa ke tempat khusus ataupun juga ditahan kembali. Karena Ferdy Sambo merupakan salah satu tersangka dari 5 orang yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dan beberapa saat lagi, saudara, konferensi pers di gedung TNCC Mabes Polri akan segera dimulai. Dalam perjalanan sidang kode etik ini yang dibuka untuk publik adalah saat pembukaan dan pembacaan putusan terkait 15 saksi yang memberikan keterangan pada hari ini tidak diperdengarkan kepada publik. Dan di sebelah kanan Anda, tersangka Ferdy Sambo yang sudah terbukti melanggar kode etik dan diberhentikan dengan tidak hormat oleh majelis
sidang ini dibawa masuk dengan mobil dari Korps Brimob. Dan sebelumnya saudara, untuk Verdi Sambo sendiri ditempatkan di tempat khusus. Dan di sebelah kiri Anda saudara, kami nantikan keterangan pers yang akan dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prastyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, Pak Karo Propos, Pak Karo Penmas, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan tentang pelaksanaan sidang AKP yang berlangsung dari tadi pagi ya, sampai dengan pagi lagi ini kurang lebih sekitar 18 jam. Saya selalu Kadif Humas, pertama kali sidang berkenan atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman ya, mungkin bisa tadi pagi ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang mengawal proses kinerja dari tim sus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Rekan-rekan sudah memberikan informasi secara update ya, kinerja dari tim sus dan juga memberikan literasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri agar tim sus bekerja secara transparan, secara objektif dan akuntabel. Tim sus tetap sampai dengan hari ini masih terus maraton. Semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka atas nama Irjen FS, kemudian tersangka atas nama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KM. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi. Dan juga untuk tim sidik masih terus melakukan proses penyelidikan terkait 6 orang yang sudah direkomendasi oleh Itsus untuk diproses obstruction of justice. Ya, ini masih berproses semuanya. Dan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, tim sus bekerja paralel dan secepatnya untuk segera dituntaskan kasus-kasus tersebut. Ya, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Irjen FS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari sidang maraton yang dilaksanakan ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Ya meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal
69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKEP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusannya tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan. Ya, yang jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya. Ya, kemudian rekan-rekan bahwa proses persidangan yang secara maraton tadi dilaksanakan, kita sudah atau Komisi Sidang Kode Etik memeriksa 16 orang. Ya, 1 sebagai pelanggar atas nama Irjen FS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun ya sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada sidang komisi, mohon maaf. Sorry. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Para saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya memiliki konsekuensi yuridis. Ya, ketika para saksi nanti dia memberikan keterangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan, maka dia memiliki konsekuensi adalah dapat ya diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP Duren 3. Ya, tadi ada Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice collaboration yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait menyangkut masalah obstruction of justice, ya berupa ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, tadi ada 5 orang. Ya, kemudian klaster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kode Etik dan yang bersangkutan 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga ya, pelanggar Irjen FS juga sama. Ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya. Mulai daripada mereka kasusnya, kemudian menghilangkan barang buktinya, dan juga menghalang-halangi dalam proses penyidikan. Ya, rekan-rekan, bahwa tim ini juga masih bekerja, kita masih punya 34 yang terduga pelanggar, ini juga masih berproses. Dalam waktu 30 hari ke depan, tim Itsus bersama Propam juga akan terus secara maraton menggelar sidang tersebut. Ya, sama halnya tim sidik, secara maraton juga mencoba untuk menuntaskan terkait menyangkut masalah tersangka Ibu PC, berkasnya juga sesuai dengan arahan Bapak Kapolri untuk segera dilimpahkan ke JPU, dan demikian juga tentang obstruction of justice itu juga harus berproses cepatnya juga
untuk segera dapat dilimpahkan ke JPU sambil kita menunggu ya 4 berkas yang sudah kita limpahkan di tahap 1 petunjuk dari jaksa. Apabila petunjuk dari jaksa ada, ya kita segera lengkapi. Kalau misalnya tidak ada, dinyatakan P21, maka tahap 2 akan kita segera serahkan ke jaksa, yaitu barang bukti dan tersangka. Ya, jadi saya rasa itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dari proses kegiatan pada hari ini. Insya Allah apabila ada update lagi, nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya. Ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Satu aja ya. Selamat malam. Tidak ada. Makanya tadi kolektif kolegial dari ketua, wakil ketua, dan 3 anggota semuanya sepakat untuk mengambil keputusan tadi. Ya. Kenapa? Secara tertulis. Ya, secara tertulis ke sekretariat Komisi Kode Etik. Ya. Oh, beda. Ya, nanti itu kalau misalnya sekretariatnya nanti ada di Divkum. Ya, Divkum nanti secara tertutup akan memutuskan dan nanti melaporkan kepada Pak Kapolri. Nanti akan kita sampaikan hasilnya. Ya, Perpol terbaru. Ini sifat. Ya. Khusus untuk kasus Irjen FS, banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku itu, tidak berlaku PK. Ya, jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Ya, oke rekan-rekan. Ya, saksi. Apa? Oh, ya. Nanti lihat lagi. Lihat dulu nanti. Sama semuanya. Yang ketiga, dia terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan, ancaman hukumannya 7 tahun itu. Makanya mereka menyampaikan apa adanya, sesuai dengan fakta yang disampaikan di persidangan. Oke? Apa? Belum toh. Ini kan baru sidang pertama. Kalau Pak Kapolri itu nanti sifatnya kalau misalnya ada banding atau ada yang lebih tinggi lagi. Ya? Oke, cukup dengan ini. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman sekali lagi yang jaga kesehatan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.